diterapkan untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Tolong dijelaskan argumentasi yang dapat saudara kemukakan. Yang kedua terkait dengan penjabat-penjabat kepala daerah ini. Tadi dikemukakan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2003 yang menjadi dasar tentang tata cara penunjukan penjabat-penjabat kepala daerah yang ketika dimunculkan nampaknya tidak banyak perdebatan, tapi sekarang jadi perdebatan. Ya, Anda masih di Breaking News TV One, masih juga bersama dengan Bang Vincent, Bang Martin. Ya. Ini tadi pertanyaan gantung ya. Tadi kan waktu 14 hari sepertinya sulit memastikan dan juga memutuskan hal ini di MK, kata Bang Martin. Gimana pendapatnya nih? Pertama soal 14 hari ini kan hukum acara yang sudah diatur dalam Undang-Undang MK dan peraturan MK gitu ya. Jadi kita memang memaksimalkan waktu yang sudah dibuat oleh undang-undang dan soal pembuktian termasuk saksi misalnya, kita bukan tidak mau menghadirkan ribuan, ratusan ribu ataupun jutaan orang di MK itu, bukan tidak kita mau hadirkan. Bisa saja kita hadirkan kalau memang itu diperkenankan dari sisi hukum acara dan waktu. Nah, memang ini menjadi persoalan bagaimana 19 orang, sama seperti yang disinggung oleh rekan Hotman Paris Hutapea juga ya, dalam konferensi pers doorstopnya itu, bagaimana saksi 19 orang ini bersama dengan ahli bisa mengubah hasil 90 juta orang. Inilah kemudian kita bisa memaknai Mahkamah Konstitusi ini tidak terjebak pada soal kuantitatif dari sisi jumlah, tapi lebih pada soal kualitas pembuktian gitu ya. Bagaimana kualitas pembuktian ini menjadi pertimbangan yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi kita. Itulah kenapa kemudian kita meminta Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya saja terjebak hanya pada persoalan perselisihan perolehan hasil suara gitu. Bukan hanya soal keadilan prosedural gitu, tapi lebih pada keadilan substantif itu. Jadi bagaimana melihat keterangan ahli, relevansinya dengan permohonan dan keadaan faktual gitu yang nyata. Saya sedikit mengingatkan bahwa kalau berbicara soal terstruktur, sistematis dan masif, khususnya terstruktur ini kan sebetulnya kalau kita lihat di dalam pertimbangan putusan MK, terstruktur ini diidentifikasi sebagai pelakunya adalah aparatur negara dan penyelenggaraan pemilu gitu ya. Konsepnya waktu itu adalah eksekutif dan penyelenggaraan pemilu gitu. Nah, itu kemudian diadopsi dalam undang-undang pemilu kita. Namun ada satu kasus baru dalam pemilu 2024 ini ya, yaitu di mana terstruktur ini memiliki makna yang lebih luas lagi, tidak hanya pada eksekutif maupun pada penyelenggara pemilu, tapi sudah masuk pada area yudikatif ya. Yudikatif dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi ya. Bagaimana proses putusan 90 ini mengakibatkan adanya di Mahkamah Konstitusi terjadi pelanggaran etik berat hingga dicopotnya ketua Mahkamah Konstitusi. Dan jangan lupa bahwa dalam persidangan kita hakim itu hanya 8 orang gitu ya. 8 orang artinya ini ada satu pilar yang sudah roboh akibat dari pemilu 2024 ini gitu. Khususnya putusan 90 itu. Nah, jadi kalau berbicara soal jumlah, justru itulah kita tidak mau sekedar terjebak pada jumlah. Makanya kami menghadirkan ahli yang pakar di bidangnya, baik ahli hukum tata negara gitu ya, baik ahli antropologi, baik ahli politik gitu ya, dan ahli ekonomi untuk menerangkan bagaimana relevansi ya hubungan atau intervensi kekuasaan dalam pemilu ini. Itu satu. Kemudian kami juga menghadirkan saksi fakta. Saksi fakta yang kami hadirkan, mereka menerangkan bagaimana kemudian
ada camat, ya, ada kepala desa yang memang terlibat dalam menggerakkan untuk mendukung paslon Prabowo Gibran. Bagaimana kemudian bupati bersama dengan sekda kepala dinasnya yang membuat satu kegiatan senam yang memang dipersonalisasikan untuk mendukung Prabowo Gibran, gitu ya. Oke, paham. Bagaimana kemudian, mohon saya tambah lagi, bansos, ya, bansos yang ada stiker Prabowo Gibran, beras, karung beras. Sebetulnya bansos ini nggak masalah, ya. Kita tidak dalam rangka menolak bansosnya, gitu ya. Tapi bagaimana bansos ini dipolitisasi? Ada karung beras ini bermerek Badan Pangan Nasional, ya, itu dikeluarkan oleh Bulog. Itu ada stiker dari Prabowo Gibran dan itu dibagi-bagikan kepada warga. Nah, ini yang menurut kita yang kita persoalkan. Ini yang tidak boleh, gitu. Ini yang dipersoalkan. Gimana nih Bang Martin? Tadi juga dikatakan bahwa kualitas yang dipertimbangkan bukan kuantitas ini. Ya, kembali lagi ini kan perdebatan yang tidak akan pernah ada habisnya selama proses perselisihan hasil ini. Tapi gak apa, saya jujur tetap menikmati dan menghormati ya apa yang disampaikan oleh rekan-rekan, karena terlepas dari kepentingan politik kita, terlepas dari keberpihakan kita terhadap satu paslon, kita ini semua sesama advokat yang dalam kode etik profesi advokat. Dalam komunikasinya wajib telah membangun komunikasi dengan saling menghargai dan menghormati. Nah, saya tetap pada pendapat bahwa majelis ataupun Mahkamah Konstitusi ini memang saat ini dibatasi kewenangannya hanya untuk mengadili terkait sengketa hasil. Namun, untuk ke depan, apabila ada perbaikan seperti yang diharapkan oleh 01 dan 03 terkait landmark decision itu, terus mengenai speedy trial ini apakah masih relevan, lalu penambahan jumlah saksi-saksi dan ahli, pembuktian. Ini kan juga harus dipikirkan untuk generasi yang akan datang. Karena kenapa? Kalau menurut saya, jelas lah kalau menurut saya. Dengan kuantitas saksi yang cuma 19, waktu 14 hari, sepertinya sangat sulit untuk membuktikan ada selisih suara berjuta-juta. Nah makanya, kalau saya berharap ke depan ada perubahan untuk tata cara dan juga hukum acara terkait penyelesaian sengketa Pilpres dan memperjelas terkait objek yang diadili apakah itu hanya hasil atau proses apabila dianggap lembaga yang lain belum menjalankan kewajibannya secara tepat ataupun secara dalam kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi dapat mengambil kewenangan tersebut. Jadi tidak boleh dibuat ngambang seperti ini. Nah, tadi terkait, namun hal-hal tersebut kalau menurut kami ya baiknya diberlakukan nanti setelah 2024. Untuk saat ini yang berlaku biarlah berlaku sehingga nanti kita bisa mendapatkan kepastian hukum. Baik. Nah, tadi yang terkait yang disampaikan oleh rekan Vincent mengenai beras ya dari Badan Pangan. Bulog. Nah, saya nggak tahu apakah beras dari Bulog itu bisa diperjualbelikan atau tidak. Nah kalau bisa diperjualbelikan, berarti kan orang yang membeli ini boleh dong menggunakan beras tersebut untuk kepentingannya. Sebagai contoh begini, saya misalkan caleg, saya beli beras melalui Bulog dalam jumlah yang banyak, misalkan. Lalu saya mau bagikan beras ini kepada rakyat, saya udah cut nih di tengah, saya bayar itu beras. Apakah masih kepentingan negara atau tidak itu kalau saya udah beli berasnya, lalu saya bagikan kepada konstituen saya, ya? Itu kan harus diperjelas juga. Tapi kan kalau ini katanya bansos. Iya, makanya saya bilang, kalau ada logo Badan Pangan, kita harus perjelas dulu apakah beras tersebut dapat diperjualbelikan secara pribadi atau secara korporasi atau tidak. Nah, kalau bisa dibeli dan dibeli, setelah dibeli lalu dibagikan, kan sebenarnya tidak ada persoalan di situ. Nah, inilah yang memang nanti harus dibuktikan oleh tiap-tiap pemohon yang mendalilkan dalam permohonannya secara detail. Apakah beras yang dibagikan tersebut merupakan beras yang ilegal atau beras dari uang negara sehingga itu harus ada pembuktian, membuktikan begitu ya? apa yang disebut dengan TSM tadi. Baik. Itu aja kalau menurut saya. Terima kasih Bang Martin. Bang Vincent, terima kasih sudah Terima bergabung di kasih, Breaking News Mbak TV. Ana. Kita sama-sama kawal, kita sama-sama Sama-sama saksikan kawal. di persidangan MK nanti. Terima kasih. Dan Terima pemirsa kami kasih. akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda.